Masih ada pertanyaan? Cukup. Baik, silakan untuk penasihat hukum terdakwa Mario. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi menceritakan bahwa saudara saksi itu paman ya dari David, dari anak David. Tadi juga saudara menyebutkan bahwa saksi ayah Bapak Jonathan dan anak David tinggal sama saksi di Pancoran. Apakah benar? Terakhir sebelum kejadian itu tinggal di Pancoran. Pada hari kejadian memang tinggal di Pancoran, begitu saudara saksi? Saya tidak ingat waktu itu apakah David karena dia tinggal di Pancoran dan di Lebak Bulus ya. Jadi saya nggak tahu apakah pada saat itu dia dari Lebak Bulus atau dari Pancoran. Oh, baik. Sepengetahuan saksi, tadi kan saksi menyebutkan memang ada tinggal di Pancoran, kadang-kadang waktu berarti di Lebak Bulus ya, betul ya? Kalau di Lebak Bulus, anak David tinggal sama siapa ya? Sama bapaknya. Oh, sama bapaknya. Apakah juga tinggal dengan ibunya juga di Lebak Bulus? Enggak. Tidak. Baik. Nah, tadi saudara saksi menyebutkan, apakah saudara saksi tahu David itu kelas berapa sekarang? David itu SMA kelas 1. Kelas 1 ya. Dan tadi saudara saksi menyebutkan memang benar AG ini sepengetahuan saksi adalah pacar dari David. Iya. Apakah saudara saksi tahu bahwa AG dan David pada tanggal kejadian itu sudah putus? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, saat ini kan saksi sedang ada di Jeddah ya, mungkin sedang lagi naik haji ya. Apakah akhir-akhir ini saksi pernah menghubungi David? Saya video call sama bapaknya. Oh, pada bapaknya ya. Tapi tapi apakah pernah menghubungi David atau bicara sama David? Enggak. Tidak ya. Baik, dilanjutkan yang mulia. Terima kasih majelis. Saksi, saya ingin bertanya. Saksi tadi mengatakan tidak pernah bertemu atau melalui pertelepon pun komunikasi dengan orang tuanya Mario, benar ya? Betul. Betul, oke. Pernah nggak saksi tahu bahwa orang tua Mario ataupun keluarga Mario pernah ingin mendatangi keluarga David, anak David, untuk membantu biaya-biaya pengobatannya? Pernahkah saksi tahu keluarga dari Mario berulang-ulang kali mendatangi keluarga dari anak David untuk membantu biaya pengobatannya? Setahu saya sejak awal itu bukan orang tua tetapi orang suruhan. Jadi bahkan di awal itu pernah didatangi di rumah sakit tapi itu bukan orang tua. Setahu saya karena saya di rumah sakit juga, dia bahkan ada yang mengaku ke Joe itu orang suruhan dari pelaku. Orang suruhan gitu ya, tapi nggak tahu, saksi nggak tahu bahwa itu keluarga atau tidak ya? Ya, betul. Baik. Terus kemudian kira-kira dari pertemuan itu yang sepengetahuan saksi tentunya ya, berapa kali kira-kira orang tua dari atau keluarga atau suruhan menurut saksi yang mendatangi keluarga anak David ini? Sepengetahuan saksi Saya berapa? Nggak, tidak tahu ya. Nah, kemudian saksi mengatakan bahwa kondisi anak David waktu dipindahkan ke Mayapada sangat katakan berat situasinya ya. Kondisinya kejang dan kejang begitu. Ataupun udah koma, kondisi koma. Koma. Saat itu statusnya di ICU ya. Betul. Baik. Kapan saudara saksi ketemu dengan anak David? Waktunya terakhir kali? Ya. Terakhir ketemu Lebaran. Lebarannya. Lebaran itu ketemunya di mana?
Itu David sudah menjalani perawatan di rumah terapi. Di rumah ya, terapi ya. Ya. Ya baik. Nah, dari perjalanan pengobatan David tadi, setelah dirawat di rumah sakit Medika sampai di Mayapada, ada nggak perbaikan kesehatan yang dialami David? Progres kesehatannya, kemajuannya? Secara mental David berubah. Secara fisik? Ada. Ada. Baik. Ya. Kemudian di dalam perkembangannya, apakah ada di rumah sakit Mayapada nih Pak ya? Karena Bapak mungkin berapa kali Bapak dalam seminggu menemui atau membesuk David? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Di rumah sakit masih ada nggak keluarga atau teman atau suruhan dari keluarga Mario untuk membantu menawarkan bantuan uluran tangan kepada keluarga David? Sepengetahuan Bapak di rumah sakit Mayapada loh ini. Saya tidak tahu. Saya Nggak tahu, tidak ya. pernah tahu soal itu. Baik. Terus kemudian Pak, setelah melihat perkembangan kesehatan David sekarang, Bapak tahu nggak bahwa David ini udah berapa kali sekarang atau beraktivitas di sekolah? Saya tidak tahu, tapi saya tahu David memang ke sekolah. Sekolah ya. Jadi yang saya kan sempat menanyakan kepada Joe, Ya. kenapa David ke sekolah? Jadi Tajo ini hanya bagian dari cara pengobatan untuk mengecek apakah dia mengingat aktivitas dia di sekolah atau tidak. Karena saya sempat menanyakan itu. Oh, bagian dari terapinya ya. Tapi saksi mengetahui bahwa mendapat informasi bahwa anak David ini sudah beraktivitas di sekolah ya. Terapi. Ya. Baik, kemudian kalau umpamanya perkembangan sekarang masih tahu atau bagaimana? Atau dapat belum tahu? Tidak tahu sama sekali, jadi Tidak hanya tahu sama beberapa sekali. kali itu cuma lihat lewat foto yang dikirim. Teman dari penegasan aja, dari sejak dia kejadian tanggal 20 sampai pada saksi melihat dia di terakhir itu ada kemajuan yang dialami dia ya. Kemajuan itu hanya dari fisik, mentalnya David itu sudah sangat beda sekali. Ya, namun dari perkembangan setelah mengatakan itu di depan orang tuanya. Baik, tapi terakhir ini perkembangannya nggak diikuti saksi, baik perkembangan fisik dan mentalnya ya, karena ahli kan di luar negeri ya. Ya, baik. Betul. Untuk sementara cukup. Terima kasih. Yang mulia, saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan setelah dari Polsek melihat ada kejadian, saudara langsung menuju ke Polsek Pasanggerahan melapor. Yang ingin kami tanyakan kepada saksi, saksi tadi juga menjelaskan ada kata-kata luka parah dengan melihat kondisi si David. Pertanyaan kami, saudara yang ke kantor Polsek Pasanggerahan, yang saudara laporkan itu apa-apa keadaannya si David itu yang bagaimana yang saudara laporkan? Ataukah saudara ingat pasal apa aja yang saudara laporkan? Saya tidak ingat. Jadi waktu di Polsek itu saya menyampaikan kalau ini ada penganiayaan berat. Penganiayaan berat, tapi kan tidak ada. Apakah saudara mengatakan waktu itu di laporan saudara ada luka parah? Seingat saudara. Tadi saudara mengatakan ada luka parah, jadi seolah-olah itu menyimpulkan maksud saya pada saat kondisi ini, kondisi yang waktu itu. Di Polsek saya ditanya tentang kondisi David dan saya menjelaskan sesuai dengan yang saya lihat waktu itu. Jadi ada luka di pipi, kemudian ada di bibir, di telinga. Gitu. Ya, jadi laporan ini ada di berkas perkara ada laporan saudara. Ya, saudara itu melapor jam 3 sore kalau duduk di sini tanggal 21 Februari.
Yang saudara laporkan adalah kondisi David Ozora itu robek pada pada bibir, pipi sebelah kanan, telinga sebelah kanan, dan tidak ada kata-kata luka parah. Jadi tadi saudara menyatakan, jadi itu adalah kesimpulan saudara yang menyatakan itu luka parah pada kondisi waktu itu ya. Itu yang kita mau sesuai dengan faktanya. Itu pertama. Yang kedua, tadi saudara nggak ingat pasal apa yang saudara laporkan. Tapi yang saudara laporkan adalah pasal di sini tertulis adalah pasal 76C dan subsidiar pasal 351 KUHP. Yang kedua, kami akan nanyakan kepada saksi bahwa apakah dalam perkembangan, saya melanjutkan apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum dari Mario, penasihat hukum Mario, bahwa apakah saudara mengetahui, tadi saudara mengatakan, kami juga akan menanyakan itu, saudara tadi sudah bisa menyimpulkan ada dua hal tadi yang kami catat, bahwa atas pertanyaan dari kuasa dari Mario, ada perubahan mental. Itu kesimpulan saudara, mentalnya maksudnya apa? Kok saudara bisa mengatakan apa maksudnya saudara itu perubahan mental? Fisik tadi sudah dikatakan ada perubahan. Mental maksud saudara bagaimana itu? Yang pertama, waktu saya ketemu David, itu dia tidak ingat saya siapa. Ya, sekarang ini bagaimana keadaan? Tadi kan saya bilang saya belum ketemu David kalau sekarang. Terakhir saya ketemu Lebaran. Ya, pada saat ketemu Lebaran, yang kami tanyakan pada saat ketemu Lebaran, tadi saudara menyimpulkan mental yang kami tanyakan pada saat saudara ketemu yang terakhir, mentalnya itu bagaimana rupanya? Maksudnya di sini apa mentalnya bagaimana? Mentalnya turun. Di satu dia nggak kenal saya, yang kedua sebenarnya saya berat mengatakan, tapi David itu kayak orang keterbelakangan. Beda dari David sebelumnya. Dia bicara tidak bisa filter dia, bahkan saya kaget ketika dia bisa ngomong itu, bahkan dia panggil bapaknya yang dulu biasa bilang Pak gitu, sekarang cuma panggil Joe. Ya, tapi jadi seperti kayak anak kecil. Ya, seperti kayak anak kecil. Ya, bolehlah, tapi saudara kan bukan seorang ahli dokteran atau apa mengatakan itu bahwa keterbelakangan mental gitu. Itu yang kami tidak bisa diterima bahwa saudara menyimpulkan itu. Yang berikutnya adalah bahwa saudara sebelum berangkat ke Tanah Suci tentu mengetahui perkembangan dari saudara David. Yang akan kami tanyakan, apakah saudara mengetahui bahwa David itu sudah dibawa orang tuanya untuk bertemu dengan Gusmus, itu dalam rangka apa itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu? Ya. Apakah dalam perkembangannya si David ini, saudara tidak, sebelum saudara berangkat ke Tanah Suci, apa tidak pernah berkomunikasi dengan ayahnya si David, si Pak Jo tadi yang saudara katakan itu? Kalau sama Jo sering berkomunikasi, tapi jarang sekali saya tanya kondisi David. Tidak ada lebih ke pekerjaan. Lebih pekerjaan. Apa tidak ada Bapak David menjelaskan bahwa Jo sudah dibawa ke kemana gitu, atau ke diberitahukan kalau terapi-terapi di sudah rumah dibawa keluar kota, sudah dibawa ke Jepara. Tidak tahu soal itu. Oh, tidak tahu soal itu. Dari kami cukup, dari saya cukup. Ada. Ya, silakan. Terima kasih saudara saksi atas kesiapannya untuk diberikan keterangan. Saudara saksi, saya baca keterangan saudara di dalam berita acara pemeriksaan bahwa saudara itu tidak mengetahui persis akibat dari atau latar belakang daripada kenapa terjadi penganiayaan ini. Terus pertanyaan saya, sebelum
membuatkan laporan polisi. Tadi kan sudah ada komunikasi dengan orang tuanya anak David. Kemudian membuka laporan di Polsek Pesanggerahan ya, saudara saksi. Ya, langsung aja pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya, apakah rumah sakit, kan anak David kan dalam keadaan sakit dan luka. Sebelum dalam keadaan koma. Keadaan koma, oke. Sebelum rumah sakit mana dulu dibawa berobat? Saudara saksi tahu nggak? Jadi waktu di awal ketika sama Joe mendengar kejadian itu disampaikan rumah sakit Medika Permata Hijau. Oke. Kemudian langsung ke Mayapada? Belum, masih di setahu saya awal kejadian itu di UGD dibawa ke UGD rumah sakit. Satu atau 2 hari itu baru di atas petunjuk dokter dipindah ke Mayapada. Oke, maaf ya kalau saya terlalu dalam sedikit, mohon izin kalau berkenan menjawab. Saudara kan tadi menerangkan bahwa orang tua anak David itu, Bapak Joe itu bekerja sama dengan Bapak dalam suatu pekerjaan. Apakah saudara pernah menghentikan atau memecat ada saudara Bapak Joe atau orang tua David dari perusahaan saudara? Karena kenapa? Terkait dari penawaran dari keluarga Mario, walaupun itu tadi saudara menjelaskan bahwa itu melalui perwakilan, ditolak oleh saudara Joe selaku orang tua. Sepengetahuan saksi bagaimana tentang itu? Ini pekerjaan saya maksud bukan pekerjaan yang hubungannya ini ya dengan keuangan, jadi saya keberatan menjawab. Oh, bukan gaji menggaji. Oke. Terima kasih, cukup yang mulia dari kami. Baik, masih ada pertanyaan? Saudara saksi, setelah David ini beberapa kali diopnam di rumah sakit Mayapada. di Mayapada, apakah saudara tahu bahwa Sen dan orang tua Sen itu ada berkunjung untuk menyampaikan bela rasa dan empati? Saya tidak ingat. Kok pada tidak ingat kan? Ya saudara coba, ya mungkin coba diingat lagi. Ya, karena kalau pada saat itu saya ada, mungkin saya tahu atau saya ingat. Ya, kalaupun saudara tidak tahu pada saat itu tidak ada di tempat, apakah saudara tahu dari keluarga yang ada di situ pada saat itu, yang pada saat datang keluarganya Sen dan keluarga Sen datang untuk berkunjung? Tidak pernah ada yang menginfokan seperti itu ke saya. Ya udah, terima kasih. Cukup? Ya. Saudara masih ada pertanyaan? Baik, saksi. Tadi ada saya ketinggalan satu mengenai keterangan saudara saksi mengatakan bahwa pada malam itu atau pada pagi itu di Polsek saudara saksi melihat Mario bermain HP, betul ya? Sore hari. Oh, sore hari. Berarti di tanggal 21-nya. Betul. Ya, 21 hari Selasa pada saat saya mau membuat laporan. Baik. Apakah saudara tahu bahwa sebenarnya Mario Dendi ini tidak bermain game atau membaca Twitter yang lain, tapi sedang menghubungi keluarga? Apakah saudara saksi tahu? Tidak tahu, tapi setahu saya kalau orang ditahan itu tidak bisa main HP begitu, kecuali orang yang punya sesuatu yang khusus. Oke, baik. Tadi saudara mengatakan ditahan ya, betul ya? Betul. Bentuk ruangannya itu bagaimana sampai Anda mengatakan bahwa itu ditahan? Di ruangan yang berkaca di ruang reskrim. Saya tahu ditahan karena kalau orang nggak ditahan pasti di luar. Ya, baik. Itu kesimpulan saudara bahwa itu ditahan ya? Karena setahu saya di sebelahnya ada salah satu pelaku curanmor. Oh, akan ada pelaku curanmor, tapi dekat situ ada polisi juga? Iya, di luar ruangan itu ada. Oke. Pada saat dia main HP, apakah ada keluarga yang mendampingi? Apakah ada pengacara yang mendampingi Mario?
Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak melihat? Tidak tahu dan tidak melihat. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Saudara saksi ya. Tadi saudara mengatakan bahwa ada pihak dari keluarga Mario ya datang. Saudara sempat berbicara dengan mereka? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Saudara tahu dari mana? Disampaikan sama Joe dan ada beberapa yang sempat menemani di situ, Yang Mulia. Apa yang disampaikan kepada saudara? Ada orang yang mengaku dari keluarga pelaku, Yang Mulia, datang. Apa yang disampaikan? Saya tidak menanyakan lebih detail, Yang Mulia. Gitu ya. Baik. Saudara Mario, atas keterangan saksi, apakah ada yang tidak benar? Ada Yang Mulia terkait ruang tahanan Yang Mulia. Apa Jadi, yang tidak benar? saat saya menggunakan HP saya untuk menghubungi keluarga saya pada saat itu bukan merupakan ruang tahanan, namun ruang penyidik. Baik, ada lagi. Dan kedua, terkait yang dikatakan orang suruhan yang berkunjung ke rumah sakit untuk menengok kondisi David, itu merupakan keluarga saya Yang Mulia. Bagaimana? Orang yang berkunjung ke rumah sakit untuk melihat kondisi David itu merupakan keluarga saya, bukan orang suruhan. Ya, ini kan saksi kan tidak ngerti. Terus atas keterangan tanggapan dari terdakwa, saudara tetap pada keterangan saudara? Masih tetap, Yang Mulia. Saudara Sin, atas keterangan saksi? Tidak ada Yang Mulia, saya serahkan ke penasihat hukum saya Yang Mulia. Baik. Terima kasih ya kepada saksi telah memberikan keterangannya. Baik, bisa mengundurkan diri dari sini. Terima kasih, ya. Baik, saudara Sen dan terdakwa Mario.